pembelajaran pembelajaran berbasis masalah, dan bahkan dikatakan apa yang dicontohkan oleh Lia tadi. Artinya bagaimana pembelajaran konstruktivisme itu diterapkan di dalam pembelajaran biologi melalui pelibatan, kemudian eksplorasi, kemudian penjelasan, aplikasi dan sebagainya. Sehingga itu alasannya kenapa teori belajar konstruktivisme ini banyak diterapkan di dalam pembelajaran IPA. Jadi karena banyak terputus-putus ini nanti sama dengan Pak Del, saya juga berikan beberapa masukannya secara tertulis. Secara kasar itu saja yang bisa diberikan karena ini terputus-putus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Asrizal yang sudah memberikan masukannya. Selanjutnya kepada Bapak Prof. Lutfi dipersilahkan untuk memberikan sarannya. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormati Pak Adeli, Pak Asrizal, Bapak Ibu mahasiswa S3, dan khusus kepada Ibu yang sudah menyajikan, Bu Nurmaliati ya. Terima kasih atas upaya kerasnya sudah berhasil menyajikan materi dengan baik. Ya. Saya setuju komentar yang sudah sampaikan Pak Adeli dengan Pak Asrizal. Mungkin saya sedikit lagi menambahkan atau menegaskan. Ya. Pertama, kalau memang dilihat judul, mengacu kepada judul konstruktivisme dalam IPA dan pendidikan IPA ya, sebagai suatu pengujian filsafat. Nah, jadi memang pikiran kita memang mengarah ke adalah kalau kita lihat judul itu, maka akan bisa pilihannya seperti ini, pikiran kalau saya seperti ini. Jadi kita harus bahas dulu secara konstruktivisme dalam IPA. Tadi Pak Zal sudah mengisi itu kan, mungkin sistematikanya dalam konstruktivisme dalam pendidikan IPA. Nah, kan ada itu artinya kan. Kemudian lalu ada lagi pengujian filsafat. Nah, pengujian filsafat itu suatu ilmu, itu dikatakan ilmu setelah dia melalui satu pengujian, kita tahu dengan epistemologinya, ontologinya, aksiologinya itu arahnya. Sehingga Pak Azmi tadi bertanya mana ontologi dan aksiologinya. Bisa jelasin? Bisa ya? Bisa. Gimana, Ibu? Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke, lanjut dulu Bapak, bentar ada menyelesaikan kuliah ya. Ya, Pak. Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ah, ya. Jadi ini saya membuat sistematikanya lagi ini. Sebenarnya kalau kita lihat judul tadi ya, jadi bisa dilihat walaupun halo. Ya, lanjut Pak. Bisa. Bisa Pak, bisa. Oke, bisa Pak. Jadi kalau secara sistematikanya tentu kita ada melihat yang pertama ada konstruktivisme dalam IPA. Ya, dari judul ini ya. Ya. Yang kedua ada konstruktivisme dalam pendidikan IPA. Kemudian ada konsep pengujian filsafat. Suatu ilmu itu dikatakan ilmu dia setelah melalui suatu pengujian secara filsafat, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Kan gitu. Nah, gitu. Itu arahnya kalau memang situ. Memang ini kan nampak memang banyak berbicara tentang epistemologi ya. Kemudian konstruktivisme dalam IPA suatu pengujian filsafat. Nah, tentu juga ada apa maksudnya ini. Jadi supaya tidak lari dia.
Kemudian konstruktivisme dalam pendidikan IPA, suatu pengujian. Kan ada IPA, ada pendidikan IPA. Nah, bagaimana kita mungkin merangkainya dengan bahasa kita barangkali ya, supaya dia nampak terpilah antara IPA-nya dan pendidikan IPA. Mungkin dirangkaikan dengan kata kita. Seperti Pak Asal tadi kan sudah bisa mencontoh merangkaikan bagaimana karakteristik IPA, lalu bagaimana konstruktivisme, sehingga kita bisa menyambungkan dengan bahasa kita sendiri. Nah, mungkin melalui penalaran kita. Saya setuju dengan seperti yang sampaikan Pak Asal tadi. Lalu ada tadi yang disebut-sebut ya, pertama yang berkaitan dengan akal ya. Akal, tunggu dulu. Ada pengetahuan, kan kita campurkan saja nih. Ada pengetahuan, ada ilmu pengetahuan, ada filsafat, ada agama. Ya. Jadi kalau saya belajar dahulunya ya dari gurunya ya, referensi itu ada ya. Jadi pengetahuan itu segala sesuatu yang kita ketahui, yang kita bisa tangkap melalui indera, kan gitu pengetahuan. Ilmu, pengetahuan yang sudah diuji dengan metode ilmiah, jadi ilmu dia, kan gitu. Nah, kalau filsafat, ilmu ditambah berpikir mendalam, deep thinking, penalaran yang mendalam, dia jadi filsafat ya. Nah, lalu untuk tingkat kebenaran ya. Jadi kebenaran, kalau kebenarannya, kebenaran pengetahuan, ilmu, ya, kemudian filsafat, agama, ketiga agama gitu. Nah, cuma kan kita sering menyampurkan ilmu pengetahuan gitu kan, yang namanya sains. Nah, tapi secara filsafat kita juga harus tahu, kita akan membedakan antara pengetahuan, ilmu itu maksudnya sains barangkali ya, yang dimaksudkan orang itu disebut sains. Dan filsafat. Filsafat itu sebenarnya ilmu plus berpikir mendalam, deep thinking tadi. Nah, di atasnya lagi baru agama. Nah, itu kalau menurut hierarkisnya yang saya tahu ya. Kemudian berkaitan dengan akal. Tadi kan disebut-sebut dengan pikiran, akal. Nah, sering juga kita tidak bisa membedakan itu kan. Sebenarnya secara filsafat berbeda itu. Kalau pikiran berkaitan dengan otak, jadi jangkauannya adalah metode ilmiah itu. Metode ilmiah itu hanya bisa menggunakan pikiran, otak, jangkauannya. Dengan alatnya, alat indera. Jadi, maka itu penalaran pikiran itu dijangkau dengan alat indera. Yang tidak bisa dijangkau oleh alat indera, itu nama tadi dikatakan ada intuisi ya. Ada lagi metafisik. Nah, tapi mungkin tidak jangkauan. Nah, jadi kalau secara agama itu akal itu adalah kesatuan antara pikiran dan hati sebenarnya. Itu yang akal. Jadi apalat tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Apalat ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Jadi orang berpikir belum tentu berakal. Orang berakal pasti berpikir. Seperti orang-orang ateis itu baru orang berakal, baru orang berpikir, tapi belum berakal gitu kan. Nah, walaupun profesor. Jadi profesor pun banyak juga berpikir baru, tapi belum berakal. Nah, jadi ini juga sesuai yang disampaikan oleh salah saya Bu Hamka itu. Jadi akal itu adalah kesatuan antara pikiran dan hati. Kolbu, nah, itu namanya. Nah, jadi supaya nanti kita tahu kita tidak bercampur ya antara akal pikiran ya. Nah, juga harus kita pahami secara agama. Jadi makanya kalau dari taksonomi Bloom itu awalnya kan dia buat kognitif, afektif, motor. Nah, itu kan dia yang masih terjangkau oleh pikiran. Tapi yang di situ masuk agama, nah nggak bisa lagi itu wilayahnya. Sehingga orang kan memasukkan saja agama itu masuk afektif. Ya, belum tentu juga bisa. Karena wilayah agama itu tujuannya membentuk manusia beriman bertakwa. Apakah afektif sampai ke sana? Afektif mungkin sampai kepada tingkatan
akhlaknya barangkali bisa, sikap yang baik, tapi iman takwa belum sampai. Jadi makanya taksonomi Bloom itu barangkali kalau secara kita lihat dari segi agama masih kurang wilayahnya, karena itu adalah jangkauan. Tapi memang itu jangkauan iman dan takwa itu adalah jangkauan kalbu. Kalau sudah kalbu tidak bisa lagi terjangkau oleh metode ilmiah, itu masalahnya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi filsafat agama bisa menjangkau ke arah itu. Nah, jadi itu tambahan dari saya, dan juga saya setuju dengan sampaikan Pak Hardedi, Pak Asrizal sudah coba menggali itu kan, menggali ciri IPA, menggali makna konstruktivis lalu dikawinkan sehingga dia nampak dia keterkaitannya ya antara konstruktivis dengan filsafat ya. Nah, itu saya setuju sekali itu. Itu juga Padel tadi mungkin nuansa filsafat, nuansa karakteristik IPA-nya belum muncul, belum nampak keterkaitan itu. Nah, itu barangkali perlu juga gimana. Tapi yang disajikan Bu Nurma lihat ini sudah bagus, isinya sudah bagus. Tinggal mengemasnya lagi, mengemasnya sesuai dengan judul itu sehingga dia memang kalau kita buat kerangkanya mungkin bisa masuk dia ke dalam kerangka itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dari Bapak Prof. Lufri. Dipersilakan kepada Ibu Nurmaliati untuk menyimpulkan dari saran ketiga dosen pembimbing kita. Pada Ibu Nurmaliati dipersilakan. Kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya atas saran dan pengarahannya. Ini sangat berarti sekali bagi dia, baik itu dalam memberikan pemahaman dan juga perbaikan tentang makalah dan PPT. Insya Allah akan diperbaiki, Pak. Terima kasih. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.